Kita semua kan pernah sekolah ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Hari ini kita bakal ngebongkar satu gagasan besar yang bisa mengubah cara kita ngejawab pertanyaan itu yang diangkat dari buku Paradigma Baru Pendidikan. Kita akan lihat pergeseran dari pendidikan yang sifatnya kayak perintah, jadi pendidikan yang menyalakan api semangat. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan ini mungkin kedengeran aneh ya, tapi coba direnungin. Sekolah itu rasanya kayak jalur perakitan di pabrik yang tujuannya nyetak siswa seragam, atau justru kayak kebun, tempat setiap benih yang unik dirawat biar bisa tumbuh jadi versi terbaiknya. Nah, ide soal pabrik lawan kebun inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Dari sini kita jadi sadar satu hal penting. Pendidikan itu ternyata bukan cuma satu jalan lurus. Pada dasarnya, kita tuh selalu dihadapkan pada dua pilihan filosofi yang beda banget. Yang satu dasarnya adalah instruksi, dan yang satunya lagi inspirasi. Jadi, di satu sisi, ada paradigma lama yang fokusnya ke instruksi, dan di sisi lain, ada paradigma baru yang kita sebut inspirasi. Ini bukan sekedar beda metode ngajar ya, ini soal cara pandang yang benar-benar beda tentang apa itu belajar, dan yang lebih penting lagi, siapa itu pelajar. Oke, kita bedah yang pertama dulu, yang mungkin paling kita kenal, model instruksi. Model yang udah dominan selama ratusan tahun ini ternyata punya banyak banget batasan, karena dunianya ya terlalu berpusat pada sosok guru. Nah, yang menarik banget di sini kan kontrasnya ya. Di dunia yang berpusat sama guru, siswa itu kayak gelas kosong aja gitu, pasif, yang tugasnya nerima informasi lewat ceramah dan hafalan. Tapi coba lihat sisi satunya. Di dunia yang berpusat pada siswa, mereka itu penjelajah yang aktif. Rasa ingin tahu mereka difasilitasi supaya bisa nemuin pengetahuannya sendiri. Beda banget kan? Terus dampaknya di dunia nyata apa? Model instruksi ini tanpa sadar malah menciptakan lingkungan yang kompetitif, siapa ranking satu, bukannya kolaboratif. Sistem ini juga sangat bergantung sama tes standar yang sering banget gagal ngelihat keunikan dan potensi sejati seorang anak. Dan ini nih yang paling penting, sistem ini beresiko ngubah proses belajar yang harusnya manusiawi, jadi kayak proses mesin aja, dingin, gak ada rasanya. Cukup ngomongin masalahnya, sekarang yuk kita bahas solusinya. Ini saatnya kita ngelihat kekuatan dari inspirasi, sebuah paradigma yang tujuannya bukan cuma benerin sistem lama, tapi benar-benar membangun ulang semuanya dengan menempatkan siswa sebagai pusatnya, sebagai mataharinya. Jadi, inspirasi di sini tuh artinya apa sih? Ini bukan cuma kata-kata motivasi doang loh. Bukan. Ini adalah sebuah filosofi yang percaya kalau tugas utama pendidikan itu bukanlah ngisi kepala siswa dengan fakta, tapi menyalakan api yang emang udah ada di dalam diri mereka, potensi, rasa ingin tahu, dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Dan ujung-ujungnya, tujuannya cuma satu, tapi dalam banget, memanusiakan manusia. Paradigma inspirasi ini percaya kalau suksesnya pendidikan itu nggak diukur dari nilai ujian atau pekerjaan yang didapat nanti, tapi dari apakah pendidikan berhasil bantu setiap individu untuk jadi versi terbaik dari diri mereka, sebagai manusia seutuhnya. Terus gimana caranya? Nah, paradigma baru ini punya 3 pilar kuat yang nopang dia. Pertama, pembelajaran mendalam. Fokusnya bukan lagi menghafal, tapi melatih cara mikir yang kritis. Kedua, pertumbuhan humanistik yang ngerawat semua sisi dari siswa, termasuk emosi dan karakternya. Dan pilar ketiga, semangat kolaboratif, yang ngajarin kita kalau kita itu tumbuh lebih kuat saat belajar bareng, bukan dengan saling sikut-sikutan. Ide ini kedengerannya modern banget ya, tapi sebenarnya akarnya itu udah dalam banget di sini, di negara kita. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, pernah bilang, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kata kuncinya itu menuntun, bukan memaksa atau mencetak. Ini artinya setiap anak itu udah punya potensinya masing-masing dan tugas kita tuh cuma jadi pemandu terbaik di perjalanan mereka. Ya jelas, pergeseran sebesar ini nggak akan terjadi tanpa ada agen perubahan di garda terdepan. Dan agen perubahan terpentingnya, ya siapa lagi kalau bukan guru, yang perannya harus berubah total dari seorang instruktur menjadi seorang inspirator. Coba kita lihat tabel ini deh, biar kebayang bedanya. Lihat baris pertama, tujuan. Instruktur itu fokusnya ngukur kemampuan lewat tes. Tapi inspirator fokusnya ngerawat potensi yang mungkin nggak kelihatan di lembar ujian. Sekarang turun ke baris metode. Instruktur itu mentransfer pengetahuan, sementara inspirator memfasilitasi penemuan. Dan yang terpenting di baris pola pikir, perannya geser dari sumber segala jawaban, jadi teladan dan pembimbing dalam perjalanan mencari jawaban itu.
Terus alat tempurnya seorang inspirator itu apa aja? Bukan lagi cuma spidol sama buku paket ya. Alat utamanya itu empati dan welas asih. Kemampuan buat tumbuhin motivasi yang datang dari dalam diri siswa, bukan karena takut nilai jelek. Dia juga pakai penilaian otentik, kayak portofolio atau jurnal refleksi yang benar-benar bisa nangkep proses pertumbuhan seorang siswa. Dan di atas segalanya, ia menjadi teladan, seseorang yang hidupnya aja udah jadi inspirasi. Ini adalah perangkat yang bukan cuma ngubah cara ngajar, tapi bisa ngubah hidup. Oke, sejauh ini kan kita ngomongin soal apa yang terjadi di kelas. Sekarang coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Soalnya, pergeseran paradigma ini bukan cuma soal metode ngajar. Ini soal tujuan kita bersama sebagai sebuah masyarakat. Dalam paradigma inspirasi, sekolah itu bukan lagi cuma gedung tempat kita nitipin anak dari pagi sampai sore. Bukan! Sekolah adalah sebuah ekosistem yang hidup, sebuah komunitas belajar, di mana semua anggotanya, murid, guru, bahkan orang tua, tumbuh bareng, belajar bareng dalam semangat kolaborasi dan saling dukung. Dan dampaknya ini, wah, kayak efek domino yang keren banget. Semua dimulai dari satu siswa yang terinspirasi di dalam kelas. Kumpulan siswa ini ngebangun sekolah yang benar-benar manusiawi. Dan ujungnya, lulusan dari sekolah-sekolah kayak ginilah yang bakal ngebangun peradaban yang lebih adil, lebih berempati, dan lebih manusiawi. Jadi, ya inilah inti perjalanannya. Sebuah pergeseran fundamental dari pendidikan yang sifatnya perintah yang harus dipatuhi menuju pendidikan yang jadi inspirasi yang ngajak kita untuk tumbuh. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah semua tuntutan buat jago matematika, sains, dan bahasa, gimana kalau ternyata pelajaran paling penting yang bisa kita kasih ke generasi selanjutnya, itu adalah pelajaran tentang gimana caranya jadi manusia seutuhnya?